Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ604 Prodi Manajemen Kampus Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai peranan psikologi industri dan organisasi dalam mendukung kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Presentasi kali ini disusun untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Dosen Abdurrahman SEMAK. Peranan psikologi, industri, dan organisasi dalam mendukung kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Studi kelayakan bisnis merupakan proses penilaian terhadap berbagai aspek yang menentukan apakah suatu rencana bisnis layak untuk dijalankan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh modal, teknologi, atau kondisi pasar, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan operasional. Dalam konteks organisasi tersebut, psikologi industri dan organisasi atau yang disingkat PIO memiliki keterkaitan dengan aspek manajemen dan sumber daya manusia karena membantu organisasi memahami perilaku, motivasi, kompetensi, kesesuaian individu dengan pekerjaan, kinerja, serta kesejahteraan karyawan. Berikut ini adalah alur keterkaitan pembahasan mengenai studi kelayakan bisnis, aspek manajemen sumber daya manusia, psikologi industri dan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, dan produktivitas dan efektivitas organisasi. Latar belakang pentingnya psikologi industri dalam pengelolaan sumber daya manusia. PIO merupakan cabang psikologi terapan yang bertujuan memahami dan mengoptimalkan perilaku manusia di lingkungan kerja agar produktivitas, kesejahteraan, dan efektivitas organisasi dapat meningkat. Perkembangan teknologi, persaingan global, serta kebutuhan inovasi menyebabkan pengelolaan sumber daya manusia tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan administratif. Organisasi juga perlu memahami faktor psikologis yang mempengaruhi cara kerja karyawan. PIO dikaji karena memiliki peranan dalam berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia, antara lain rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, motivasi kerja, penilaian kinerja, hubungan interpersonal, dan kesejahteraan karyawan. Kaitannya dengan studi kelayakan bisnis dalam aspek manajemen sumber daya manusia, kelayakan suatu kegiatan bisnis juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menyediakan dan mengelola sumber daya manusia yang mampu menjalankan kegiatan organisasi secara efektif. Karena itu, PIO dapat menjadi pendekatan pendukung untuk memahami apakah sumber daya manusia yang dimiliki organisasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, memiliki kompetisi yang diperlukan, memiliki motivasi kerja, mampu bekerja secara efektif, dan dapat dipertahankan untuk mendukung keberlanjutan sebuah organisasi. Konsep dan ruang lingkup PIO, pengertian psikologi industri dan organisasi. PIO merupakan bidang psikologi terapan yang berfokus pada perilaku manusia dalam konteks pekerjaan serta penerapan prinsip psikologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan di lingkungan kerja. PIO sendiri mencakup dua aspek. Yang pertama, psikologi industri, rekrutmen dan seleksi, penilaian tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, kesesuaian individu dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua, psikologi organisasi, perilaku individu dan kelompok, motivasi kerja, hubungan interpersonal, lingkungan organisasi, dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, ruang lingkup PIO dalam manajemen sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, memperoleh kandidat yang sesuai, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kompetensi karyawan, motivasi kerja, memahami faktor yang mendorong karyawan bekerja secara optimal, penilaian kinerja,
menghasilkan evaluasi yang objektif dan adil. Kesejahteraan kerja menciptakan kondisi kerja yang mendukung kepuasan dan produktivitas. Ruang lingkup tersebut dapat dikaitkan terutama dengan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Karena kelayakan pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja, tetapi juga kompetensi, kesesuaian, motivasi, kinerja, dan berkelanjutannya pengelolaan. Selanjutnya, peran PIO dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia. Penerapan PIO untuk mendukung kelayakan pengelolaan sumber daya manusia, yang pertama rekrutmen dan seleksi. Menggunakan tes psikologi, wawancara berbasis kompetensi, assessment center, dan person job fit. Pada aspek kelayakan bisnis, membantu memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan dan kemampuan karyawan, meningkatkan kompetensi dan kesiapan sumber daya manusia. Motivasi kerja, memahami kebutuhan dan faktor psikologis yang mendorong perilaku kerja, mendukung produktivitas dan pencapaian organisasi. Selanjutnya, penilaian kinerja. Menggunakan indikator yang jelas, objektif, adil, dan transparan, mampu membantu organisasi mengevaluasi kinerja sumber daya manusia secara tepat. Kesejahteraan kerja, memperhatikan tekanan kerja, hubungan sosial, dan kondisi psikologis, mendukung kepuasan, loyalitas, dan keberlangsungan tenaga kerja. Penerapan PIO membantu organisasi mengelola sumber daya manusia secara lebih sistematis. Sumber daya manusia yang sesuai kompeten, termotivasi, dan mampu bekerja secara efektif dapat mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan demikian, PIO memiliki keterkaitan dengan kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia, terutama dalam memastikan bahwa sumber daya manusia dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dampak penerapan PIO terhadap organisasi. Kontribusi PIO terhadap efektivitas sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. PIO membantu organisasi memilih kandidat tidak hanya berdasarkan ijazah dan pengalaman, tetapi juga karakter, kompetensi, dan kesesuaian dengan pekerjaan. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan seleksi yang berpotensi menimbulkan produktivitas rendah dan turnover. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan psikologis dan kemampuan karyawan tidak meningkatkan kompetensi serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Selanjutnya, penilaian kinerja. PIO membantu menciptakan penilaian yang lebih objektif dan adil dengan memperhatikan hasil kerja, proses kerja, sikap, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap tim. Selanjutnya, motivasi dan kesejahteraan. Pemahaman terhadap motivasi, kepuasan kerja, tekanan kerja, dan hubungan sosial dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Berikut ini adalah alur dampak yang diharapkan. Ada penerapan PIO, sumber daya manusia lebih sesuai dan kompeten, motivasi dan keterlibatan meningkat, produktivitas dan kualitas kerja meningkat, resiko turnover dan konflik dapat ditekan, efektivitas organisasi meningkat. Selanjutnya, resiko dan kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Resiko pengelolaan sumber daya manusia. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai resiko dalam pengelolaan sumber daya manusia, dampaknya, serta cara penanganannya. Kesalahan rekrutmen dan seleksi. Resiko ini menyebabkan sumber daya manusia yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga produktivitas menjadi rendah dan menimbulkan biaya tambahan yang tidak terduga. Untuk mengatasinya, proses seleksi harus dilakukan dengan berbasis pada kompetensi serta kesesuaian antara kemampuan pribadi dengan tuntutan pekerjaan. Kemudian, pelatihan
pelatihan tidak sesuai kebutuhan. Apabila pelatihan yang diberikan tidak tepat sasaran, pengembangan kompetensi karyawan tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, sebelum menyusun program pelatihan, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan pelatihan yang sebenarnya. Selanjutnya, motivasi kerja rendah. Ketika motivasi kerja menurun, tingkat produktivitas dan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan juga ikut menurun. Cara mengatasinya adalah dengan memahami kebutuhan setiap karyawan serta membangun lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Selanjutnya, penilaian tidak objektif. Penilaian yang tidak adil atau tidak objektif dapat menurunkan kepercayaan karyawan dan memicu munculnya konflik. Hal ini dapat dicegah dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, objektif, serta disampaikan secara transparan kepada semua pihak. Kemudian tekanan kerja dan konflik. Adanya tekanan kerja yang berlebihan atau terjadinya konflik yang dapat menyebabkan stres kerja dan penurunan kinerja karyawan. Untuk mengurangi dampaknya, perlu dibangun komunikasi yang terbuka serta diterapkan pengelolaan terhadap tekanan kerja. Kemudian selanjutnya, tingkat perpindahan karyawan atau turnover yang tinggi. Jika banyak karyawan yang keluar, perusahaan akan kehilangan tenaga kerja yang berpengalaman dan harus menanggung biaya baru untuk penggantian. Upaya pencegahannya dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan, kepuasan kerja, serta menumbuhkan rasa loyalitas mereka. Selanjutnya, penerapan PIO memiliki relevansi positif terhadap aspek manajemen dan sumber daya manusia, karena dapat membantu organisasi meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, mengurangi resiko yang berkaitan dengan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan, memperkuat loyalitas dan retensi, serta mendukung efektivitas organisasi. Kesimpulannya, psikologi industri dan organisasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia. PIO membantu organisasi memahami perilaku, motivasi, kompetensi, kesesuaian pekerjaan, kinerja, dan kesejahteraan karyawan. Dalam konteks studi kelayakan bisnis, pembahasan PIO memiliki keterkaitan terutama dengan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Penerapan PIO dapat membantu organisasi memperoleh sumber daya manusia yang sesuai, meningkatkan kompetensi dan motivasi, menciptakan penilaian kinerja yang lebih adil, serta mengurangi resiko seperti turnover, konflik, dan rendahnya produktivitas. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dapat menjadi salah satu faktor pendukung keberlangsungan dan efektivitas organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.